Terlepas bahwa ada sebagian orang yang membolehkan pernikahan anak dengan dalih agama, realitanya pernikahan anak itu berbahaya bagi kesehatan dan kesejahteraan secara umum. Gimana kalau ada anak usia sekolah dasar dinikahi dengan alasan dari agama gitu? Gimana kalau orang tua si anak mempercayai bujukan pemuka agama dan mengizinkan anaknya dinikahin gitu aja gitu? Ini bukan pengandaian ya, ini kejadian nyata. Belum lama ini di Aceh di mana seorang ustadz ditangkap karena memperkosa anak perempuan di bawah umur yang dinikahi saat masih berusia 11 tahun. Dengan dalih cerita Nabi, pemuka agama itu merayu orang tua agar mengizinkan anak perempuan mereka dinikahi. Dia janji nggak bakalan menyentuh si anak sebelum dia dewasa. 2 tahun kemudian, saat si anak perempuan itu masih berusia 13 tahun, janji itu dilanggar. Keluarga kemudian melaporkannya kepada Polres tempat. Miris banget ya ketika orang tua yang seharusnya menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak justru menjadi pihak yang menghancurkan masa depan anak itu sendiri. Pengetahuan tentang dampak negatif pernikahan dini mungkin kalah dengan tekanan sosial, himpitan ekonomi, dan kepercayaan buta terhadap tradisi atau agama. Lebih miris juga ketika agama digunakan sebagai alat untuk melancarkan kekerasan terhadap anak. Nikah siri bisa dijadikan jalan keluar untuk lolos secara hukum dari aturan batas minimal usia kawin. Hukum juga belum berjalan lancar lantaran negara bisa memberikan dispensasi usia pernikahan untuk anak-anak di bawah usia yang ditetapkan. UNICEF mendefinisikan pernikahan anak sebagai pernikahan antara anak berusia kurang dari 18 tahun dengan orang dewasa atau anak sebayanya. Dalam suatu versi, persentase global pernikahan anak saat ini mencapai angka 18,7% atau sekitar 650 juta anak perempuan di seluruh dunia. Pernikahan anak bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan, tapi kasus yang paling banyak ditemukan memang menimpa anak perempuan. Indonesia masuk dalam 4 negara tertinggi dengan jumlah perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun. Berdasarkan Susenas Maret 2024, sebanyak sepertiga perempuan yang sudah pernah kawin di Indonesia itu nikah sebelum usia yang sah secara hukum. Di Indonesia, ada sebuah studi oleh Heri Kuswanto dan kawan-kawan tentang perkawinan anak perempuan yang menggunakan data survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017. Studi ini menganalisis data dari lebih dari 9.000 responden perempuan berusia 15-20 tahun dengan metode regresi logistik biner. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan anak perempuan sebelum usia 20 tahun mencapai 12,53% dan faktor paling berpengaruh adalah tingkat pendidikan. Perempuan yang nggak menempuh pendidikan 76 kali lebih berisiko menikah lebih dini ketimbang perempuan yang menempuh pendidikan menengah yang hanya 16 kali lebih berisiko. Selain pendidikan ada juga faktor-faktor lain seperti pekerjaan, status ekonomi, dan tempat tinggal. Ketika perempuan nggak punya pekerjaan, hidup dalam kemiskinan, dan tinggal di area terpencil atau pedesaan, mereka punya peluang lebih besar untuk menikah di bawah umur. Nah sebaliknya, perempuan yang bekerja, hidup dalam kondisi ekonomi sejahtera, dan tinggal di area perkotaan, risiko menikah di bawah umurnya lebih rendah. Bayangin aja ketika perempuan yang masih di bawah umur, hidup di pedesaan dengan keluarga yang rentan secara ekonomi, terus dia punya adik banyak, anggota keluarga banyak, nggak bisa lanjut sekolah, mau cari kerjaan susah, mencukupi kebutuhan mendasar juga ngos-ngosan, akses informasi terbatas, dan kalaupun ada belum tentu cukup kuat untuk membuka jalan keluar dari lingkaran pemikiran yang percaya bahwa pernikahan anak itu boleh. Belum lagi kalau tetangga-tetangganya juga pada nikah muda, terus mereka nanya kapan nikah gitu. Nah, kalaupun ada anak perempuan dengan kondisi hidup terbatas yang menikah atas dasar keputusannya sendiri, pilihan ini ya bisa jadi berangkat dari ketidaktahuan karena dia belum terpapar informasi yang menyeluruh soal pernikahan dan konsekuensinya. Lebih bermasalah lagi kalau keputusan menikah itu datang dari paksaan orang tua maupun orang dewasa sekitarnya yang punya wewenang atas dia. Data BPS memperlihatkan bahwa anak perempuan di desa itu 3 kali lebih banyak yang menikah di usia belia dibanding mereka yang tinggal di kota. Pernikahan anak berusia 15-19 tahun di kota itu ada pada angka 1,6%, sementara di pedesaan mencapai 5,11%. Secara kumulatif pun, kalau angka pernikahan usia anak laki-laki dan perempuan digabung, angkanya tetap lebih tinggi di daerah pedesaan. Nah, masalah geografis ini nggak
berhenti pada persoalan desa dan kota ya. Kalau kita pecah Indonesia jadi barat dan timur, ada juga kecenderungan yang beda. Di Indonesia bagian timur, pernikahan anak jauh lebih umum terjadi. Kalau menengok data BPS lagi, beberapa provinsi di Sulawesi dan Papua memang mendominasi rata-rata tertinggi jumlah pernikahan anak sampai Maret 2024 kemarin. Kita mungkin bisa menduga bahwa faktor kesenjangan antar wilayah itu punya andil terhadap dominasi angka pernikahan usia anak yang tinggi di wilayah timur. Tapi Indonesia bagian barat ya bukan berarti adem-adem aja ya. Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur juga mencatatkan angka perkawinan anak yang lumayan tinggi. Secara kultural pun ada kan budaya-budaya yang menganggap kalau pernikahan itu meringankan beban ekonomi, terutama kalau anaknya perempuan gitu. Jadi beban ekonominya yang tadi ke orang tua lemparnya ke suaminya gitu. Anak perempuan yang dinikahkan terus ikut suaminya bakalan mengurangi beban keluarga, apalagi kalau kondisi ekonominya memang nggak mencukupi. Anak perempuan bahkan bisa dijadikan sebagai aset atau jaminan. Pernah dengar nggak sih ada anak perempuan yang dinikahkan untuk membayar hutang keluarga? Nah, masyarakat kita juga ada yang melihat pernikahan itu sebagai tindakan preventif zina. Pernikahan dianggap solusi apabila ada kejadian hamil di luar nikah. Makanya nggak jarang ada anak perempuan yang dinikahkan begitu saja dengan orang yang menghamilinya. Entah kehamilannya itu terjadi atas dasar mau sama mau atau bahkan tragisnya pemaksaan gitu. Kadang korban pemerkosaan dipaksa menikah dengan pemerkosanya. Dengan menikah, masalah dianggap selesai dan aib keluarga tertutupi. Nah, jika dibandingkan dengan 1 dekade lalu, prevalensi pernikahan anak di Indonesia sudah turun jauh. Angka pernikahan anak perempuan dari keseluruhan populasi perempuan pun menurun di angka 6,92% pada tahun 2023. Akan tetapi upaya untuk menghentikan masalah ini tentu saja harus diupayakan karena perkawinan anak adalah pelanggaran hak mendasar anak yang dapat menimbulkan efek negatif jangka panjang. Peneliti dari Melbourne University, Lisa Cameron dan kawan-kawan pernah melakukan studi tentang dampak perkawinan anak di Indonesia. Dalam hal pendidikan, perempuan yang menikah sebelum usia 19 tahun menempuh pendidikan rata-rata 0,65 sampai 1,6 tahun lebih singkat ketimbang saudara perempuan yang belum nikah. Intinya makin cepat nikah, makin singkat durasi pendidikannya. Tapi kalau nikahnya ditunda, hasilnya bisa berkebalikan. Studi di Bangladesh menemukan bahwa jika pernikahan anak ditunda selama setahun, perempuan bisa menempuh pendidikan selama 0,22 tahun lebih lama dan memiliki kemampuan literasi yang meningkat sebesar 5,6%. Nah, konsekuensinya pun bisa meluas sampai ke dunia kerja dan dampak pendapatan yang bisa dia hasilkan. Perempuan yang terlalu dini menikah bisa kesulitan untuk masuk dalam pasar kerja formal. Pendapatan perempuan yang menikah di usia anak bahkan bisa 26 hingga 60% lebih rendah dibandingkan perempuan yang enggak. Dan yang pasti anak yang menikah terlalu dini berisiko hamil dan melahirkan di usia belia, di mana ini juga bisa menimbulkan masalah bagi kesehatan ibu dan janin. Apalagi kalau ujungnya sampai menjalani proses persalinan tanpa melalui fasilitas kesehatan yang layak. Nah, anak-anak yang lahir dari kehamilan usia dini juga berisiko mengalami stunting. Secara kognitif pun mereka cenderung enggak sebaik anak-anak yang lahir dari rahim ibu yang berusia lebih dewasa. Tingkat pendidikannya juga tercatat bisa hampir 1 tahun lebih rendah. Pada tahun 2019, Indonesia merevisi UU 1974 tentang perkawinan dengan menaikkan batas minimal menikah untuk perempuan dari yang awalnya 16 tahun jadi 19 tahun. Akan tetapi aturan ini pun enggak berjalan lancar karena calon pengantin di bawah umur bisa mengajukan dispensasi nikah. Jadi pernikahan anak di bawah usia 19 tahun itu bisa diizinkan secara hukum apabila ada alasan yang sangat mendesak dan telah melewati persetujuan orang tua dan pertimbangan hakim pengadilan agama. Meski di atas kertas harus melalui rantai pertimbangan yang ketat, palu keputusan untuk mengizinkan pernikahan anak bisa diketok dan begitu mudah. Jumlah dispensasi nikah yang dicatat Komnas Perempuan pada tahun 2023 mencapai 41.852 perkara. Tapi ya kabar baiknya angka ini sudah menurun sebesar 20% dari angka pada tahun sebelumnya. Sebagian orang dari komunitas muslim menganggap bahwa pernikahan anak itu boleh. Dan dasar pendapatnya adalah pernikahan Nabi Muhammad dengan
Ibu Aisyah yang pada riwayatnya konon dipinang pada usia 6 tahun dan tinggal bersama Nabi pada usia 9 tahun. Aku pernah membahas beberapa kejanggalan yang berkenaan dengan riwayat ini dan aku beri judul Polemik Usia Aisyah, tapi konten ini aku tayangkan secara terbatas untuk member. Anggaplah benar bahwa Nabi menikahi anak-anak, tentunya hal ini jadi polemik moral ya buat masyarakat modern. Jangankan masyarakat sekarang, ulama-ulama klasik juga tidak menyetujui pernikahan anak. Kebanyakan mereka memfatwakan bahwa menikah itu bagi yang badannya sudah siap gitu, sudah balik, atau bagi perempuan setidaknya sudah menstruasi dan sudah dewasa mentalnya atau sudah mandiri secara mental gitu, sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Nah, tapi bermasalah juga karena masalah batasan sudah menstruasi ini ya bermasalah karena spannya luas sekali. Perempuan bisa dapat mens pertama pada usia yang dini sekali seperti 8 tahun gitu, atau ketika remaja di usia 16 tahun. Nah, secara global angka usia mens pertama itu maju. Peneliti berasumsi ya karena gizi semakin membaik gitu, semakin modern gizinya semakin membaik, jadi tubuh perempuan itu siap secara biologis lebih dini. Ya tentunya kalau pada level individu sangat berkaitan dengan genetik dan kesehatan perempuan tersebut ya. Dan siap di sini kalau udah mens badannya siap itu bukan berarti siap nikah ya, tapi badan mulai mempersiapkan sistem reproduksi secara biologis di badannya. Nah, masalah pada batas minimum usia menikah ini kalau disandarkan pada usia mens kan ya problematik juga ya. Masa 9 tahun, misalnya dia 9 tahun udah mens, masih kelas 4 SD, terus nikah gitu. Masa anak kelas 4 SD nikah? Kalau mensnya usia 16 tahun, 17 tahun, mungkin kayak masih mending gitu ya. Karena kan fisik dan mental anak kelas 4 SD gitu sama anak SMA itu kan beda banget ya. Makanya selain batas sudah mens diberikan juga batasan mental. Tapi aku sendiri setuju sama pemerintah yang menaikkan angka minimum nikah jadi 19 tahun. Nah, mengenai pernikahan Nabi dengan Aisyah, kadang-kadang sebagian muslim membela Nabi dengan pakai argumen misalnya itu raja-raja zaman dulu gitu, kaisar Yunani kuno, atau dulu zaman abad pertengahan di Cina kuno, India kuno itu semua catatan sejarah tentang pernikahan anak itu dijadikan data pembelaan untuk perilaku Nabi menikahi anak gitu, maksudnya sebagai pewajaran. Padahal kan masalahnya kan Nabi ini Nabi ya, bagi umat muslim keputusan Nabi, perilaku Nabi, perkataan Nabi itu bernilai teladan, bernilai inspirasi. Pernah dengar gak ada orang nikah sama anak kecil terus dia dalihnya, oh karena aku mengikuti teladan kaisar Yunani kuno gitu. Ada kaisar Yunani kuno yang menikahi anak 7 tahun terus aku ikutin gitu. Anggaplah ada begitu, tapi aku sih belum pernah dengar ya. Nah, masalahnya dalih pernikahan anak di komunitas muslim, baik di Indonesia maupun di negara penduduk muslim lainnya, adalah umum untuk berdalih pernikahan anak dengan dalih sunnah Nabi. Nah, ini sunnah yang bisa kita koreksi, bukan hanya bisa ya, tapi harus. Sunnah bisa dikoreksi ya, karena sunnah itu bisa berarti tradisi ya. Nah, kenapa harus kita koreksi? Karena kita sekarang secara kolektif sudah lebih berpengetahuan. Segala penelitian-penelitian tentang kesehatan perempuan dan kesejahteraan sudah dilakukan. Upaya-upaya perkembangan teknologi medis juga sudah membuat kita lebih terdidik, lebih terliterasi tentang risiko pernikahan anak. Masa kita mau mengacu pada praktik menikahi anak yang dilakukan orang-orang ribuan tahun lalu gitu, orang-orang yang dengan peradaban yang belum seberhadap kita gitu. Dengan pengetahuan dan fasilitas pendidikan yang kita punya sekarang, ya maka sangat berdosa dan sangat terkutuk lah buat yang mengikuti sunnah Nabi dengan menikahi anak-anak. Ada juga yang membela Nabi dengan alasan istilah pedofilia itu baru ada. Istilah baru yang kemudian dinilai sebagai kelainan gitu. Padahal masalahnya bukan di istilahnya, masalahnya bukan istilah itu ada sejak kapan gitu, apakah itu istilah baru atau istilah lama, apakah itu dinyatakan kelainan atau bukan. Tapi gini, istilahnya itu bisa apa aja, tapi yang jelas kita sekarang udah tahu bahwa pernikahan anak itu dampaknya itu pada tercerabutnya kesejahteraan anak-anak.
Meskipun istilah pedofilia gitu tidak pernah ada, atau jika pernikahan anak pernah lazim pada suatu budaya, itu nggak menghapus fakta bahwa pernikahan anak itu berbahaya bagi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Jika ada budaya yang lebih tidak berbudaya dari apa yang sudah kita capai sekarang, ya nggak usah diikutin jadi rujukan, nggak usah diikutin jadi pewajaran gitu. Jika pernikahan anak pernah wajar pada suatu tempat dan zaman, kita tahu bahwa pernikahan anak bukan lagi sesuatu yang bisa kita wajarkan, karena kita sudah punya pengetahuan akan risiko dampak pernikahan anak. Ya maka dari itu, pewajaran terhadap pernikahan anak adalah bentuk kejahatan terhadap anak. Kita sekarang kan udah tahu usia ideal untuk melahirkan bagi perempuan. Secara umum antara 20 sampai 34 tahun. Nah, rentang usia ini dinilai sebagai periode paling optimal secara biologis ya untuk proses kehamilan dan persalinan karena tubuh perempuan berada pada kondisi kesuburannya yang optimal, yang terbaik dengan risiko komplikasi kesehatan yang relatif lebih rendah dibandingkan jika hamil dan melahirkan di usia muda. Nah, sebaliknya, kalau misalnya hamil terlalu muda, seperti di bawah 20 tahun, memiliki berbagai risiko kesehatan yang signifikan bagi ibu maupun bayinya. Kehamilan remaja itu lebih rentan mengalami komplikasi seperti preeklamsia atau tekanan darah tinggi selama kehamilan, lebih tinggi risiko anemia, persalinan prematur, dan risiko gangguan mental seperti depresi pasca melahirkan ya, atau baby blues. Nah, demikian pula ketika usia perempuan misalnya udah lewat 35 tahun, itu juga kehamilan berisiko. Kehamilan di usia yang lebih tua ini berpotensi ada masalah medis, tekanan darah tinggi, dan lain-lain. Tapi masalah kita hari ini bukan hamil di usia lewat dari kesuburan optimal ya, karena kalau ada perempuan di atas 35 tahun misalnya dia memilih untuk hamil, itu dia sudah tahu risikonya, dia udah dewasa masalahnya. Jadi karena dia tahu risikonya, dia bisa mengelola kehamilannya dan persalinannya dengan baik gitu. Beda sama kasus misalnya hamil terlalu muda. Kalau bandingin usia minimal nikah di negara-negara di seluruh dunia, rata-rata ada di kisaran 16 sampai 18 tahun. Kalau buat warga negara Singapura dan Vanuatu, kalau mau nikah nih tanpa persetujuan hitam di atas putih dari orang tua, orang itu minimal umurnya harus 21 tahun. Nah, sayangnya di tengah usaha untuk menghentikan pernikahan anak gitu ya, secara global nih kita berusaha nih sebagai masyarakat bumi gitu, kita berusaha untuk mencegah pernikahan anak. Tapi ada juga nih negara yang mundur jauh. Parlemen di Irak sempat mengajukan amandemen aturan yang berpotensi mengizinkan anak perempuan usia 9 tahun untuk menikah pada tahun 2024 kemarin. Nah, proposal ini kemudian mendapat tekanan dari kelompok pendukung hak-hak perempuan hingga pada akhirnya direvisi. Merujuk pada rilisan terbaru Human Rights Watch, akhirnya batas usia nikah di Irak tetap disesuaikan dengan Undang-Undang Status Pribadi yang sudah ditetapkan sejak tahun 1959, yakni 18 tahun ya. Tapi hakim pengadilan tetap berhak mengizinkan pernikahan anak paling kecil 15 tahun apabila dia dianggap mampu. Padahal tanpa amandemen ini pun, UNICEF sudah mencatat bahwa 28% perempuan di Irak menikah di bawah umur. Usulan amandemen tadi memang datang dari kelompok konservatif yang menganggap perlunya akulturasi hukum negara dengan budaya Islam supaya gak terpengaruh paham-paham sekuler barat. Tapi apakah hak-hak mendasar anak punya kaitan dengan sekularisme? Padahal kita kan bisa menalar sendiri bahwa pencerabutan hak ini nggak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Perkawinan anak tuh bukan cuma soal aturan membatasi usia pernikahan aja ya. Perkawinan anak tuh nggak akan berhenti dengan pembatasan. Apalagi kalau hukumnya bisa dinegosiasi dengan mudah lewat anggukan orang tua gitu atau keluasan hakim. Perlu ada intervensi tambahan melalui faktor-faktor yang erat kaitannya dengan perkawinan anak, misalnya pemerataan kesempatan pendidikan, kesempatan ekonomi, dan juga akses kesehatan. Nah, ya demikian juga informasi mengenai kesehatan reproduksi dan pendidikan seks harus disebarkan juga gitu, harus ada awareness tentang itu. Nah, penting juga nih untuk memikirkan ulang budaya-budaya yang menghambat tumbuh kembang seorang anak dan maksimal, yang nggak memberikan mereka ruang untuk mengenal diri
belajar dari kesalahan, dan mengambil keputusan penting dalam hidupnya secara sadar dan merdeka. Kalau menurut kamu gimana nih? Idealnya tuh pembatasan umur tuh penting gak sih? Kalau menurut kamu idealnya ada di usia berapa? Dan dispensasi pernikahan anak tuh harus apa sih pertimbangannya anak boleh nikah muda? Kalau ada anak-anak yang hamil di luar nikah, apakah menikah adalah solusinya? Tulis kolom komentar ya. Makasih udah nonton selesai. Sampai ketemu lagi.